Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan sedikit berdiskusi dan mempresentasikan tentang bagaimana sih pelaksanaan dan apa problem Pancasila ketika bangsa Indonesia sedang ada di era reformasi. Next. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dinari Wildan Mauris, kedua ada Anita Dwi Putri, ketiga ada Adisti Fadila Haya, keempat ada Ervina Okta Mangeskar, kelima ada saya sendiri Fabian Rangga Putra, yang keenam ada Nur Maduni, dan yang terakhir ada Putri Ayu Nur Kris Mulyanti. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama itu tentang pengertian Pancasila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Febian. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Next. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah yang ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Next. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Next. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun, yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Next. Secara harfiah, reformasi memiliki arti memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada bentuk semula yang sesuai dengan nilai ideal yang dicita-citakan oleh rakyat. Sehingga dapat dikatakan reformasi adalah pengembalian tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan prinsip kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Next. Pancasila masa reformasi. Pertama, penerapan Pancasila di masa reformasi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, meliputi kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Yang kedua, pada era reformasi, Pancasila sebagai rasa persatuan dan kesatuan menurun. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sama warga bangsa Indonesia saat ini. Yang ketiga, Pancasila
di masa reformasi menjadikan rakyat Indonesia mengalami degradasi moral dan cenderung liberalis karena pengaruh globalisasi. Next. Pancasila era reformasi. Pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi dimulai sejak 21 Mei 1998 sehingga saat ini. Munculnya era reformasi disebabkan oleh krisis ekonomi dan politik di Asia. Ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan Soeharto dan adanya para demonstran yang menginginkan diadakannya reformasi total. Peristiwa Trisakti yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Next. Peranan Pancasila di era reformasi. Pertama, Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila bangsa Indonesia khususnya sebagai dasar negara dan itu berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus didasari oleh kehidupan tatanan negara seperti politik, ekonomi, budaya, dan hukum. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Maksudnya bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia merdeka yang diimplementasikan pada penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial yang mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Maksudnya bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan dasar dan arah di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Next. Nah, kemudian ada masalah di era reformasi. Yang pertama adalah nilai demokrasi yang semakin melemah. Demokrasi itu kan ditandai dengan adanya kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Namun, pada masa reformasi itu semakin ke sini demokrasi semakin tidak diterapkan seperti pihak-pihak yang memiliki kedudukan tinggi tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat. Kemudian demokrasi itu juga harus disertai dengan adanya penegak hukum yang berjalan. Karena kalau penegak hukum tidak dapat berjalan dengan baik, malah menimbulkan gerakan anarkisme dengan menghalalkan segala cara. Misalnya tuh kayak ada pembunuhan dan penculikan. Yang kedua, ada melemahnya nilai kesatuan. Melemahnya nilai kesatuan di era reformasi ini tuh dapat ditandai dengan banyaknya konflik di berbagai daerah. Contohnya itu ada konflik Maluku yang terjadi pada tahun 1999 yang disebabkan karena adanya kesalahpahaman, kemudian menyebabkan kerusuhan antar desa. Kemudian ada lagi waktu itu tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999. Ini merupakan lanjutan dari tragedi Semanggi I yang terjadi pada tahun 1998. Nah, pada saat itu mahasiswa menolak rencana pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat kurang menerapkan sila Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi nilai Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kerukunan telah hilang. Poin yang ketiga, ada maraknya korupsi. Pada era reformasi, banyak menteri yang melakukan korupsi sampai waktu itu dibentuk KPK, tujuannya untuk memberantas korupsi pada saat itu yang merajalela. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabian.
Baik, terima kasih Adisti. Poin selanjutnya adalah munculnya terorisme atas nama agama. Kan sebelum masa reformasi itu bahasa Indonesia ada di era Orde Baru, di mana pemerintahan Orde Baru ini kan sangat otoriter dan tidak membiarkan rakyatnya untuk berpendapat sesuka hati mereka. Nah, setelah lepas dari Orde Baru ini ke masa reformasi, ini masyarakat malah memunculkan ekspresi kebebasan yang berlebihan, kebablasan. Dan di waktu demokrasi inilah dijalankan ini dan mengalami kebablasan itu, tampaknya menjadi momentum yang tepat bagi para teroris untuk melancarkan aksi mereka. Di antara kasus yang terjadi itu ada bom Bali 1 tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali 2 tanggal 1 Oktober 2005. Yang tersangkanya itu adalah oknum dari organisasi bernama Jamaah Islamiyah. Dari peristiwa bom Bali di tahun 2002 ini, pemerintah Presiden Jokowi yang sekarang ini merespon dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 atau disebut revisi Undang-Undang Anti Terorisme, yang pada intinya itu menolak memulangkan mantan kombatan atau simpatisan organisasi yang cenderung ke terorisme. Keputusan ini diambil karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Antara lain, yang pertama itu Indonesia belum memiliki kapasitas baik secara fasilitas maupun metode ya, itu untuk menderadikalisasi atau memperbaiki ideologi yang salah dari para kombatan yang kembali ke Indonesia secara efektif. Yang kedua itu kepatuhan atas permintaan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk lebih selektif atau bahkan menolak untuk memulangkan mantan kombatan asing ke Indonesia. Yang ketiga, ada perubahan pola pergerakan dari terorisme itu sendiri. Dan yang keempat, ada faktor politik domestik yang mempertimbangkan tingkat bahaya mantan kombatan asing bila dikembalikan ke domisili sebelumnya. Hal ini dilakukan pemerintah itu untuk menjamin keamanan masyarakat dari tindak terorisme ini. Yang selanjutnya ada intoleransi beragama. Kebebasan ini juga mengakibatkan mereka yang memiliki paham sedikit radikal untuk melancarkan tindakan intoleran. Yang salah satunya itu adalah peristiwa pengerusakan tempat hiburan yang dilakukan oleh Ormas FPI atau Front Pembela Islam yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2003. Hal ini itu mengakibatkan kerugian materi yang begitu besar, yaitu senilai 58 juta rupiah, dan ada beberapa laporan bahwa juga terjadi kekerasan terhadap penghuni tempat hiburan tersebut oleh para oknum FPI tadi. Yang keenam yaitu munculnya paham yang mengancam Pancasila dan sudah menyebar di kalangan generasi muda. Kebebasan berekspresi dan berpendapat juga membuka kesempatan bagi mereka yang tak suka dengan Pancasila dan bentuk negara kita. Baru-baru ini itu muncul paham khilafah yang ingin merubah bentuk negara kita itu menjadi negara kekhalifahan seperti di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ajakan ini itu telah menyebar di kalangan muda-mudi, baik di sekolah dari berbagai tingkatan kayak SD, SMP, SMA itu sudah menyebar, dan juga di universitas itu sudah menyebar. Dan juga ini kan di era media sosial kan. Nah, itu mereka semakin memudahkan mereka untuk menyebarkan paham khilafah ini, sehingga di sosial media itu mereka sangat gencar untuk menyebarkan paham-paham yang seperti ini. Yang paham ini itu bisa saja kayak mengancam keberadaan Pancasila itu sendiri. Next. Oke, yang selanjutnya ada solusi masalah yang muncul di era reformasi.
Nah, solusinya ini bisa menggunakan pendekatan imperatif. Pendekatan imperatif itu apa sih? Pendekatan imperatif itu pendekatan yang bersifat memerintah. Nah, di sini pendekatan imperatif ada 3. Yang pertama, Pancasila harus dimaknai secara proporsional dan kontekstual. Nah, maksudnya Pancasila harus ditempatkan membumi pada realitas masyarakat dalam pendekatan kultural, doktrinal, demokratis, dan bukan ditempatkan di atas menara gading yang elitis, doktrinal, dan otoriter. Yang kedua, tidak menjadikan Pancasila sebagai alat kooptasi negara. Nah, Pancasila itu harus tumbuh mekar dalam kehidupan bangsa. Justru karena kesadaran dari semua elemen yang ada, baik elit maupun masyarakat, dan bukan karena indoktrinasi yang berlebihan. Next. Nah, pendekatan yang ketiga itu menjadikan Pancasila sebagai wadah ekspresi sosial serta budaya masyarakat yang demokratis. Maksudnya, masyarakat diharapkan untuk tidak lagi memunculkan ketegangan antara kelompok yang membuat Pancasila digunakan untuk memaksakan kehendak dan instrumen untuk mendelegitimasi kekritisan berpikir dari kelompok tertentu. Nah, selain pendekatan imperatif tersebut, ada cara lain yaitu masyarakat harus mengembangkan sikap civic disposition, civic knowledge, dan civic skill. Nah, civic disposition itu penggambaran nilai dan sikap kewargaan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan pergaulan global. Civic knowledge maksudnya pengembangan pengetahuan kewargaan tentang demokrasi, HAM, masyarakat madani, dan tata pemerintahan. Dan civic skill maksudnya pengembangan keterampilan kewargaan sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan masyarakat global dalam interaksi sosial maupun dalam interaksinya dengan negara atau dunia internasional. Next. Next aja. Selain itu, terdapat solusi lain. Itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ervina, masyarakat harus mengembangkan sikap civic disposition, civic knowledge, dan civic skill. Yaitu, civic disposition ini merupakan pengembangan nilai dan sikap kewargaan dalam interaksi sosial kemasyarakatan, kebangsaan, dan pergaulan global. Dan kemudian untuk civic knowledge, itu merupakan pengembangan pengetahuan kewarganegaraan tentang demokrasi, HAM, masyarakat madani, dan tata pemerintahan. Kemudian untuk civic skill, itu merupakan pengembangan keterampilan kewarganegaraan sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan masyarakat global dalam interaksi sosial. Kemudian yang kedua, agar tetap meyakinkan, Pancasila harus direvitalisasi, yang artinya Pancasila diletakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan dan dieksplorasi sebagai paradigma dalam dimensi yang melekat padanya, yaitu realitas, idealitas, dan fleksibilitasnya. Yang ketiga, agar tetap membumi, Pancasila harus dikembalikan pada jati dirinya, yaitu sebagai ideologi negara dan mengubah dari wacana ideologi semata menjadi ilmu, serta tetap menjadikan Pancasila sebagai kriteria kritik setiap kebijakan negara. Dan yang terakhir, menjadikan Pancasila sebagai living reality, yaitu dengan melihat perkembangan masyarakat sebagai peningkatan HAM. Next. Lalu penerapan Pancasila di era reformasi. Pada era reformasi, Pancasila dijadikan sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan konseptual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Namun, kenyataannya Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat.
Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Pancasila banyak diselewengkan dan dianggap sebagai bagian dari pengalaman buruk di masa lalu, dan bahkan ikut disalahkan menjadi penyebab kehancuran sebuah negara. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Jadi Pancasila ini pada era reformasi memang tidaklah jauh. Namun di awal-awal reformasi ada suatu contoh yang mampu mengamalkan Pancasila di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang sangat krusial untuk dipertahankan untuk ketahanan Indonesia yang berada dalam jurang perpecahan. Jadi contohnya itu Presiden B.J. Habibie yang menerbitkan Impres nomor 26 tahun 1998. Pada saat itu B.J. Habibie masih awal menjabat menjadi Presiden ketiga Indonesia, yang membatalkan aturan diskriminatif kepada komunitas Tionghoa. Impres tersebut berisi menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu, Presiden keempat, Abdurrahman Wahid, mengembalikan hak warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk melaksanakan ritual keagamaan secara terbuka yang pada sebelumnya oleh Presiden Soeharto dengan mengeluarkan Impres tahun nomor 16 tahun 1967 untuk tentang melarang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Jadi kini Imlek dapat dirayakan secara terbuka dan menjadi hari libur nasional, dan hal ini menunjukkan pengamalan Pancasila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan menghormati pemeluk agama lain. Namun, meski demikian, tantangan yang selalu ada saat ini dengan adanya media sosial, banyak orang yang memanfaatkan untuk menghasut dan menimbulkan konflik. Selain itu, hingga kini kekuatan-kekuatan besar dunia tetap berusaha merebut mempengaruhi negara-negara lain. Maka kita harus lebih kritis untuk mencegah penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Selain itu, globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisasi dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Baik, secara keseluruhan materi yang telah disampaikan, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila merupakan suatu dasar negara dan menjadi pedoman bangsa Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penerapan nilai-nilai Pancasila terus diupayakan dari waktu ke waktu, termasuk pada era reformasi. Namun nyatanya, di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan yang mempengaruhi masyarakat. Pancasila di masa reformasi telah kehilangan legitimasi, rujukan, dan vitalnya. Sebab utamanya karena rezim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Peranan Pancasila di era reformasi menjadikan Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, pembangunan nasional, serta sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kemudian, Pancasila di era reformasi juga memunculkan adanya permasalahan seperti melemahnya nilai demokrasi, melemahnya nilai kesatuan, maraknya korupsi, dan lain sebagainya. Terlepas dari permasalahan itu, kita dapat mengambil solusi agar permasalahan seperti itu tidak terulang kembali, seperti kita harus memaknai Pancasila secara proporsional dan kontekstual, menjadikan Pancasila sebagai alat kooptasi negara, dan yang terakhir, menjadikan Pancasila sebagai wadah ekspresi sosial serta budaya masyarakat yang demokratis. Baik, itulah presentasi dari kami. Dan kami memiliki pesan bagi masyarakat Indonesia, yaitu
di masa reformasi ini, ancaman terhadap Pancasila itu sudah berubah pola pergerakannya. Mungkin dulu waktu Orde Lama kita bisa melihat peristiwa G13 PKI sebagai ancaman terhadap Pancasila kita. Namun di masa reformasi ini, ancaman terhadap Pancasila kita lebih bersifat terselubung dan tersembunyi. Baik itu melalui media sosial, baik itu melalui organisasi terkecil di masyarakat, yaitu keluarga, antara orang tua kepada anak. Itulah banyak sekali media para oknum yang tidak suka dengan Pancasila untuk menghancurkan Pancasila ini. Dan ancaman yang paling berbahaya menurut kami adalah ketika Pancasila itu sudah tidak menjadi ideologi yang dipegang oleh masyarakat, karena tergerus oleh ideologi-ideologi luar yang secara terselubung tadi telah masuk terinternalisasi ke dalam diri masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Lupa bang. Lupa ya. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Ketuhanan Maha Esa. Sebutin sila keempat Pancasila. Kemanusiaan apa? Sila keempat Pancasila. Kurang apa sih? Sila keempat Pancasila. 3, 2, 1. Enggak apa. Waduh, kabur dia. Sebutin pasal keempat Pancasila. Pasal keempat Pancasila. Panjangan. Coba sebutin sila keempat Pancasila. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat. Udah itu aja. Sebutin sila keempat Pancasila. Garuda Pancasila. Bukan Garuda Pancasila, Bu. Pancasila. Ada berapa agama di Indonesia sih? 10 deh. Oke. Ada berapa agama di Indonesia sih, Indri? 5. Ada berapa agama sih di Indonesia? 5. Boleh sebutin nggak, Pak? Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Islam. Berarti Konghucu nggak dianggap? Itu kan Buddha, Buddhis. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Ada berapa agama sih di Indonesia? 5 sampai 10. Oke deh.